Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Oke, sampai dengan materi-materi sebelumnya kita sudah belajar membuat berbagai macam tampilan untuk aplikasi, kemudian memasukkan widget-widget sebagai komponen di dalam aplikasi. Bahkan terakhir kita sudah bicara tentang membuat form untuk memasukkan data. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menyimpan data ke dalam aplikasi mobile sehingga setiap kali kita membuka aplikasi itu lagi datanya masih ada, tidak hilang. Ya. Maka solusinya adalah kita harus membuat atau kita harus mengimplementasikan basis data ke dalam aplikasi yang kita bikin. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang mobile database. Baik, mobile database berarti kita akan berbicara tentang database tapi yang berada di dalam perangkat mobile. Oke, tentu saja ini akan berbeda dengan database yang biasanya kita gunakan di PC atau di dalam server. Nah, apa motivasi dari penerapan mobile database ini? Yang pertama, kita tahu bahwa memang walaupun kecil, perangkat mobile itu tidak lepas dari yang namanya pengolahan data. Nah, kita yang sudah hidup di tahun 2020 ini sudah banyak sekali memanfaatkan perangkat mobile untuk pengolahan data. Oke, pengolahan data ini tentu macamnya bisa kita sebut perangkat mobile itu harus bisa menyimpan, mengubah, menghapus, atau bahkan sekedar hanya membaca data yang ada. Akan tetapi kapasitas dan kemampuan dari perangkat mobile memang akan selalu menjadi pertimbangan kita karena dia tidak sebesar PC dan juga tidak sekuat dari PC. Maka dari itu solusi yang mungkin kita kerjakan adalah bagaimana kita menyiapkan database yang minimalis di dalam internal dari perangkat smartphone kita, atau kalau kita butuh database yang besar dan tidak bisa ditaruh di dalam perangkat smartphone, maka solusi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan external database. Tapi ini akan menjadi pembahasan kita di lain waktu ya. Hari ini kita akan berbicara tentang database internal dulu. Oke, apa sih perbedaan antara internal dan external database? Internal artinya internal kan di dalam ya, kalau eksternal di luar. Jadi kalau secara lokasi pasti internal itu ada di dalam handphone atau di dalam perangkat smartphone kita, sementara kalau eksternal ya ada di luar gitu, di server biasanya. Oke, internal itu biasanya untuk kebutuhan personal kita yang ada di dalam HP kita gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi kebutuhan orang lain dan juga tidak harus sama dengan kebutuhan orang lain. Contohnya seperti pengaturan perangkat. Misalnya kita pingin pakai aplikasi itu dalam mode naik mode ya, mode malam. Besok dibuka lagi dalam bentuk dibuka lagi aplikasinya tetap naik mode, dia tidak kembali ke yang lain. Sementara eksternal itu biasanya untuk kebutuhan sharing data seperti di aplikasi chatting, WhatsApp gitu ya, atau sosial media, Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, kelemahannya kalau internal namanya aja pakai penyimpanan internal ya, berarti dia akan menguras kapasitas penyimpanan itu sendiri. Sementara kalau eksternal, karena kita akan terhubung dengan resource yang ada di luar perangkat, berarti kita membutuhkan koneksi dari jaringan internet. Oke, tapi sekali lagi yang external database tidak kita bahas hari ini, kita hanya akan membahas tentang internal database. Nah, internal database itu berarti kan seperti yang kita bahas tadi, dia membutuhkan database yang lebih ringkas, database yang lebih sederhana daripada yang biasa kita pakai di PC atau server. Nah, kalau di PC biasanya kita pakai MySQL atau yang sekarang lebih condong ke MariaDB ya. Nah, kalau yang di perangkat mobile kita akan menggunakan yang namanya SQLite. Kalau orang luar menyebutnya SQLite gitu ya. Saya sendiri nyebutnya sebagai SQLite. Oke. Nah, SQLite ini sebetulnya mirip sih dengan MySQL. Dia adalah RDBMS ya, Relational Database Management System atau sistem manajemen basis data yang relasional. Artinya nanti akan ada tabel-tabel, kemudian antara satu tabel dengan tabel yang lain itu bisa saling berelasi. Tapi dia bentuknya dalam satu file pustaka. Ya, jadi satu file itu satu database akan disimpan di dalam satu file bentuknya. Oke, beda dengan MySQL yang memang dipisah-pisah dalam beberapa file. Nah, SQLite ini kelebihannya adalah dia self-contained. Artinya semua yang kita butuhkan untuk mengelola database itu sudah ada di dalam file pustaka itu. Tidak perlu membawa dari library luar. Nah, dan dia serverless. Ada yang mungkin pernah belajar database dulu.
untuk bisa menjalankan MySQL Anda harus menghidupkan SAMPP. Nah, SAMPP itu harus menjalankan MySQL servernya, gitu kan ya, baru bisa diakses database itu. Kalau SQLite dia tidak butuh server, karena dia tadi disimpan di dalam file. Ya, database-nya tersimpan di dalam file dan CRUD itu langsung dilakukan ke dalam file. Dan juga zero configuration, artinya kita tidak perlu mengkonfigurasi apapun nanti saat akan menggunakan SQLite. Lalu kelebihannya juga walaupun dia kecil, dia ternyata bisa digunakan untuk transaksi, operasi-operasi transaksi. Dan bagusnya adalah dia mendukung hampir semua fitur-fitur umum yang ada di standar SQL seperti insert, update, delete, join, trigger, banyak sekali ya. Nanti coba Anda pelajari kembali MySQL di mata kuliah basis data dulu, dan coba buka SQLite tutorial ini, sumbernya di sini. Anda akan tidak akan merasa asing dengan SQLite meskipun bentuknya sedikit saja berbeda dari SQL. Nah, oke. Jadi sekali lagi database yang akan kita gunakan adalah SQLite. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kita sudah punya aplikasi, kemudian kita sudah punya database-nya atau library database SQLite ini. Bagaimana caranya menggunakan database itu? Atau bagaimana cara mengakses database itu dari aplikasi kita? Berarti kita perlu jembatan kan? Kita perlu penghubung. Oke, Flutter sudah punya package yang namanya SQFlite. Saya bingung bacanya gimana, tapi saya nyebutnya SQFlite gitu ya. Nah, sederhananya package ini digunakan untuk mengakses SQLite di dalam perangkat smartphone dari aplikasi Flutter. Nah, library-nya sudah ada di dalam SQFlite ini, jadi kita nggak perlu install lagi untuk SQLite. Cukup install SQFlite, kita sudah dapat SQLite. Dan karena dia memang sudah membawa SQLite, berarti dia juga sudah berisi prosedur-prosedur umum yang ada di dalam database. Menambah data, menghapus data, dan hanya menampilkan data. Itu banyak ya. Oke, nah ini yang bisa dikerjakan nanti di SQFlite. Jadi database dan table creation, ada data manipulation, dan juga data selection. Saya yakin Anda juga tidak asing dengan istilah-istilah yang ada di sini seperti insert, update, delete, dan select, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana mekanisme penggunaan dari SQFlite ini? Oke, kita awali dengan mekanisme membuat database dan juga membuat tabel. Kalau di MySQL dulu mungkin gini, waktu kita bikin aplikasi, kita akan jalankan query-nya terlebih dahulu untuk menjalankan database ya. Kemudian kita jalankan query tabel, artinya itu di luar jalannya aplikasi, kita bikin database-nya dulu, kita bikin tabelnya, sehingga nanti aplikasi itu tinggal pakai. Gitu ya, kalau nggak ada tabelnya nggak bisa dipakai, seperti itu ya. Nah, kalau ini nanti begini mekanismenya. Aplikasi itu kalau mau pakai DB, entah mau menyimpan data, mengubah, menghapus, atau membaca data, maka dia harus membuka koneksi dulu. Nah, kalau Anda yang pernah belajar web pakai PHP, connect ke database MySQL dulu pakainya MySQL Connect. Nah, ini semacam itu gitu ya. Nah, jadi harus buka koneksi terlebih dahulu nanti dengan perintah open database. Nah, di sini strukturnya seperti ini. Apa yang dikirim? Jadi dia nanti akan membuka database yang ditunjukkan oleh alamat yang ada di sini. Nah, kalau ini ada ya tinggal pakai. Tapi kalau tidak ada, maka ini akan dibuat. Nah, jadi buat database itu ketika kita mau pakai database, pertama kali mau pakai database, gitu ya. Nah, kalau sudah diinisialisasi nanti di dalam komponen-komponennya yang kita butuhkan dalam database seperti tabel itu juga bisa kita inisialisasi juga di sini. Jadi nanti pertama kali kita bisa pakai database-nya walaupun belum punya database dan belum punya tabelnya ya. Ketika pertama kali dipakai baru dia di-create database itu dan juga baru di-create tabelnya. Semacam itu. Oke. Nah, nanti ada untuk meng-create-nya itu ditulis perintahnya di dalam onCreate ini, kemudian di dalam onCreate kita jalankan execute db.execute seperti ini. Dan sebagai catatan nanti kalau Anda ingin coba satu execute ini dia menjalankan satu query. Jadi kalau Anda ingin bikin 3 tabel, create-nya 3 kali, maka jalankan execute-nya 3 kali di sini. Oke, kita bahas nanti. Nah, ini adalah contohnya. Saya ingin membuat sebuah database bernama Pokemon.db di dalam alamat yang ada di Android saya. Nah, ini default ya, saya nggak tahu alamatnya di mana, tapi kalau kita merujuk seperti ini udah bawaannya SQFlite, dia akan menentukan sendiri lokasinya di dalam aplikasi. Jadi kita akan buat database bernama Pokemon.db yang disimpan di sini versi pertama. Nah, versi pertama berarti versi awal, dan pada saat pertama kali dibuat dia akan memasukkan tabel seperti ini di dalam database itu.
Contohnya begitu ya. Oke. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini mungkin tipe datanya ya. Kalau di MySQL atau MariaDB agak berbeda. Ada yang bilang varchar, char, int. Kalau SQLite itu lebih sederhana dia. Oke. Bisa Anda baca di web resminya untuk untuk tipe datanya. Kita tidak bahas dulu di sini karena nanti akan menyimpang dari inti pembahasan kita. Oke. Nah, itu tadi waktu kita buat database ya. Nah, kemudian pada saat kita punya aplikasi misalnya ini, aplikasi kita upgrade dan ternyata database-nya juga perlu upgrade nih. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menghapus database yang lama kemudian buat yang baru? Nah, itu akan merugikan kita karena pasti datanya akan hilang kan di database yang lama. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mengupgrade saja, nggak usah dihapus. Nah, begini caranya kalau mengupgrade. Nanti di sini di version itu nomornya kita tambah. Kalau tadi 1 sekarang kita buat 2, kalau tadi 2 kita jadikan 3. Jadi ketika nanti ada kalau nanti ada perintah untuk mengakses database pertama kali setelah ini dinaikkan versionnya, maka dia akan menjalankan on upgrade di sini. Mirip seperti on create, tapi ini akan dijalankan hanya ketika upgrade saja, begitu ya. Bisa kita nulis mungkin di versi kedua saya butuh tabel tambahan, ya udah dibuat di sini. Oke. Nah, ini contohnya. Ini yang tadi kan saya tidak melakukan perubahan apapun di sini kecuali ini versionnya aja yang berubah jadi 2. Kemudian lanjutan dari kode ini ada di bawah. Nah, ini akan dijalankan. Contohnya saya pada upgrade-nya ini saya nambahkan tabel pengaturan, kemudian saya inisialisasi dulu nilai dari tabel pengaturan ini. Begitu. Oke. Nah, ini memang jadi tantangan ya. Kita kan dia nggak punya server gitu. Kita nggak bisa langsung mengakses ke database-nya tanpa lewat aplikasi. Jadi segala sesuatunya akan kita lakukan lewat aplikasi nanti. Oke. Nah, itu ya. Misalnya kita sudah punya database, kita sudah punya tabel. Gimana cara memasukkan datanya ke sana? Ya, nanti kita akan pakai form. Kalau interface-nya kita akan pakai form. Tapi proses di belakang layarnya itu seperti ini. Jadi untuk masukkan data ke dalam tabel itu pakai prosedur yang namanya insert. Nih, db.insert. Ya. Yang dikirim yang wajib adalah yang pertama adalah nama tabelnya. Jadi mau dimasukkan ke tabel mana. Yang kedua adalah data-datanya. Nah, data-data ini dimasukkan dalam bentuk map. Nama kolomnya atau kunci ini adalah nama kolom yang kita tuju. Kemudian value-nya di sebelahnya ini adalah data untuk kolom itu. Nah, kolom yang lain dituliskan begitu juga di sini. Oke. Nah, ini pakai insert. Jadi ini helpernya ya, lebih sederhana. Nah, kalau mau yang lebih kompleks, artinya kalau saya nggak cukup memasukkan hanya insert begitu aja. Saya ada yang mau saya jalankan dulu yang lain. Nah, kita bisa menjalankan menggunakan raw insert seperti ini. Jadi yang kita tulis ada SQL insert into bla 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 ya. Silakan dipelajari lagi di materi basis data ya. Oke. Nah, jadi contohnya begini. Misal saya ingin memasukkan nama, email, password, telepon, gender dan tanggal lahir dengan nilai yang memang sudah ada di dalam variabel-variabel ini. Nah, variabel-variabel ini didapatkan dari form begitu ya. Ya, nanti mekanismenya silakan Anda berkreasi. Oke, ini punya padanan seperti ini, gitu ya. Jadi kalau pakai insert dia modelnya begini, kalau pakai db insert modelnya seperti ini. Gitu. Ingat sekali lagi data yang dikirim dalam bentuk map. Kalau belum bentuk map ya diubah jadi map gitu ya. Kalau pakai row insert tidak perlu map, tapi kita bisa menggunakan tambahan seperti ini. Jadi nilainya nggak langsung kita tulis di sini, kita gantikan dengan tanda tanya. Nanti nilainya akan digantikan dengan di parameter keduanya yang berupa list ini. Ini akan menggantikan tanda tanya yang pertama, ini tanda tanya yang kedua dan begitu seterusnya. Oke, itu untuk yang insert. Lalu untuk yang update sama juga dengan yang insert. Yang wajib tetap nama tabel dan nama kolom. Kemudian kita bisa menambahkan where-nya di sini. Jadi kalau kita hanya ingin karena di database ya, di basis data, kalau kita ingin mengubah baris tertentu ya kita harus sebutkan syaratnya atau ciri-cirinya melalui where gitu ya. Nah, kalau di update dia seperti ini. Ada where di sini ditulis nanti where apa. Kemudian where argumen ini adalah syarat yang dimasukkan ke where tadi. Oke, contohnya begini. Gini ya. Saya mau mengupdate pengguna yang mengupdate password seorang pengguna gitu ya. Yang ID-nya adalah tanda tanya. Nah, tanda tanya ini saya isi dengan where args yang ada di sini yaitu ID. Nggak tahu nanti ID-nya berapa gitu ya. Ini padanannya sama kayak gini ya. Update pengguna set password tanda tanya where ID tanda tanya. Tanda tanya yang pertama adalah password, tanda tanya yang kedua adalah ID. Oke, gampang ya? Mirip sekali kok dengan MySQL. Oke.
Lalu untuk menghapus pun begitu. Nah, kalau menghapus kita nggak perlu ngirim data, namanya aja menghapus ya. Kita hanya cukup menentukan nama tabelnya, kemudian mana yang mau dihapus, where gitu ya, syaratnya apa, begitu. Nah, sama seperti tadi insert atau update, tapi di sini nggak ada data yang dimasukkan. Nah, yang perlu diperhatikan metode delete ini akan mengembalikan jumlah data yang dihapus kalau kita kalau where-nya ini diisi gitu ya. Tapi kalau where-nya nggak diisi artinya kita hapus semua kan. Kalau dia hapus semua dia akan mengembalikan 0 di sini. Loh Pak, tapi saya perlu tahu itu berapa data yang dihapus. Ada mekanismenya, yaitu dengan menuliskan di sini harus pakai where 1 gitu aja. Kalau misalnya kita pengen mengembalikan berapa sih yang saya hapus semuanya tadi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya where id sama dengan 0, where id sama dengan 2, ya dia akan tetap mengembalikan dia sudah menghapus 1 data, dia sudah menghapus berapa data begitu. Oke, contohnya begini sama ya. Bisa dilihat pengguna where email sama dengan tanda tanya, nilai emailnya di sini. Padanannya delete from pengguna where email. Oke, saya yakin Anda juga masih ingat ini ya di mata kuliah basis data. Nah, lalu bagaimana dengan pembacaan data atau di basis data kita sebut sebagai select gitu ya. Mirip sebetulnya, tapi ini agak kompleks. Bentuknya seperti ini. Ya, menggunakan nama metodenya adalah query. Nah, di dalam query itu kita kirimkan nama tabel. Kalau kita kirimkan nama tabelnya aja, maka dikembalikan semua data yang ada di tabel itu. Nggak ada filternya. Kalau perlu filter lengkapi parameter di sini. Ada distinct kalau kita ingin menghapus data kembar, kolom berarti kalau kita tidak ingin mengembalikan semua kolom atau kolom-kolom tertentu saja, dan lain sebagainya. Saya yakin Anda masih sangat familiar dengan klausa-klausa ini kalau Anda buka kembali materi basis data. Oke. Nah, nanti hasilnya akan dibungkus dalam bentuk list of math ya. Jadi dia kembaliannya bukan string tapi list, berarti ada komponen 1, komponen 2, komponen 3. Nah, tiap komponen itu bentuknya map, berarti ada key dan value. Contohnya begini. Nah, saya ingin membaca data pengguna, tapi saya hanya butuh kolom nama, email, dan tanggal lahirnya saja untuk ID yang ini gitu ya. Padanannya begini, select nama, email, tanggal lahir from pengguna where ID sama dengan ID-nya ini. Oke, begitu. Ya. Contoh lebih lengkapnya bisa Anda baca di modul pendukung yang biasa saya sertakan. Ada contoh-contohnya juga di sana dan silakan digali lebih dalam. Nah, untuk kalau Anda memang membutuhkan internal database dalam aplikasi Anda, saya ada 3 tips yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, Anda harus merencanakan dulu database-nya. Seperti yang saya tunjukkan tadi, kita memang bisa melakukan create database di awal, on create kan ya. Kemudian kita perlu perbaikan aplikasi lagi setelah itu. Ternyata database-nya berubah gitu, ada tambahan tabel atau bagaimana. Ternyata kita nggak bisa langsung mengubah langsung ke database-nya, kita harus melalui aplikasi dulu. Jadi untuk meminimalisir hal seperti itu, saya harap Anda sudah merencanakan dari awal kebutuhan basis datanya secara detail. Jadi kalaupun ada upgrade aplikasi nggak perlu upgrade database. Tapi nggak salah ya, kalau memang butuh upgrade database ya upgrade aja begitu. Nah, kalau memang harus melakukan upgrade database, tolong perkembangan database-nya dicatat. Ada tabel apa aja yang udah ditambahkan di versi ini, dan kemudian ada perubahan apa, daripada nanti menimbulkan crash kalau kita lupa sudah pernah melakukan upgrade apa saja. Dan yang ketiga, modular. Jadi akses database itu kan bisa dilakukan dari bagian mana saja dalam aplikasi. Kalau kita tulis per halaman, berarti kita akan melakukan redundansi kode. Oleh karena itu saya sarankan khusus untuk database-nya, akses database, pisahkan dia ke dalam file tersendiri. Jadi dia dianggap sebagai sebuah modul tersendiri. Kemudian nanti kita import ke dalam halaman-halaman yang membutuhkan. Baik. Untuk materi internal database cukup sampai di situ. Semoga ini bisa bermanfaat dan semakin membuat Anda berkembang dalam membuat aplikasi. Sekian dulu dari saya. Tetap jaga diri, jaga orang lain, jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.